sekarang udah susunannya. mulai, Ya. udah lebih 5 ya. Kita akan mulai ya. Ya. Oke, selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini. Kita akan pertemuan pada malam hari ini. Kita mengambil tema Maria dalam Perjanjian Lama. Pembawa pembawa materi pada malam hari ini adalah Pastor Ferdi Susilo OSC. Saat ini beliau studi biblikum di Roma. Asalnya dari Bandung. Itu nanti mungkin kalau mau tanya lebih detail boleh ya, Pastor Ilo ya. Kita ngomong. Kalau saya biasa panggilnya Pastor Ilo, nama akrabnya Ilo ya. Nanti yang lain boleh. Mungkin teman-teman dari Bandung juga mungkin banyak yang mengenal Pastor Ilo ya. Pak Kuku mungkin dari Bandung kenal juga dengan Pastor Ilo ya. Nah, masih ingat ya waktu berapernya. Oke. Terima kasih. Terus kita akan mulai masuk dengan susunan acara pada malam hari ini. Boleh di-share ya, Pak Sandy ya. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Ya. Oke. Kita akan mulai dengan lagu pembukaan, kemudian tanda salib, doa mahkota kecil, kemudian ada pengajaran atau penyampaian materi, kemudian ada tanya jawab jika ada hal yang mau ditanyakan, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama dan pengumuman. Itu susunan acara kita pada malam hari ini. Kita akan mulai dengan lagu pembukaan. Ya Yesus yang hidup di dalam Maria, datanglah dan hiduplah di dalam kami hamba-Mu, dengan semangat kekudusan-Mu dan kekuatan kekuatan-Mu. Ya Yesus yang hidup di dalam Maria, datanglah dan hiduplah di dalam kami hamba-Mu, dengan segenap keutamaan dan petunjuk-petunjuk. Silakan Bu Prapti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalam api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta karunia selalu merasa gembira dan penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Izinkanlah kami memuji Dikoya Santa Maria.
Kuatkanlah kami terhadap musuh-musuhmu, mahkota kemuliaan. Marilah kita menghormati Maria, Bunda Allah. Kita menghormati keperawanannya yang tak terlukiskan, kemurniannya yang tanpa cacat, dan keutamaannya yang tak terbilang banyaknya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berbahagialah engkau, ya perawan Maria, yang mengandung Tuhan, pencipta semesta alam. Engkau melahirkan yang membentuk engkau, namun engkau perawan selalu. Bersukacitalah, ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya perawan yang suci dan tak bernoda, kami tidak mampu memujimu sepantasnya, sebab yang tidak dapat ditampung oleh semesta alam, engkau kandungkan dalam rahimmu. Bersukacitalah, ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sungguh elok engkau, hai perawan Maria, celah apapun tak terdapat padamu. Bersukacitalah, ya perawan Maria, bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kebajikan-kebajikanmu, ya perawan yang suci, melebihi jumlah bintang di langit. Bersukacitalah, ya perawan Maria, bersukacitalah senantiasa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mahkota kekuasaan. Marilah kita menghormati Santa Perawan Maria sebagai Ratu. Kita menghormati kebesarannya, kepengantaraannya yang universal, dan kekuatan peranannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, permaisuri dunia. Hantarkan kami masuk bersama Dikau ke dalam kebahagiaan Firdaus. Bersukacitalah ya perawan Maria. Sukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah perbendaharaan rahmat-rahmat Allah. Kurniakanlah kami sebagian dari harta kekayaan-Mu. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah pengantara antara Allah dan manusia. Semoga engkau membuat Allah murah hati bagi kami. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, yang menghancurkan bidah dan menginjak setan. Jadilah pemimpin kami. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mahkota kebaikan. Marilah kita menghormati Santa Perawan Maria yang menaruh cinta kasih terhadap para pendosa, kaum miskin, yatim piatu, dan yang lemah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah pengungsian orang berdosa. Jadilah pengantara kami pada Allah. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkaulah bunda anak yatim piatu. Semoga berkat usahamu Bapa yang Maha Kuasa memperhatikan kami. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkau kegembiraan orang saleh. Bimbinglah kami masuk bersama Dikau ke dalam sukacita surgawi. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau ya Maria, engkau yang senantiasa mendampingi kami pada waktu hidup maupun mati. Bimbinglah kami agar masuk bersama Dikau dalam kerajaan surga. Bersukacitalah ya perawan Maria. Bersukacitalah senantiasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Salam Maria, Putri tercinta Allah Bapa. Salam Maria, Bunda yang dikagumi Allah Putra. Salam Maria, mempelai setia Allah Roh Kudus. Salam Maria, bait megah bagi Allah Tritunggal. Salam Maria, pemimpinku dan bundaku yang baik, ratu hatiku, hidupku, manisku, dan harapanku pada Yesus, hatiku dan jiwaku. Aku ini seluruhnya kepunyaanmu, dan segala kepunyaanku adalah milikmu. Hai perawan yang terberkati oleh semua makhluk yang murni, aku mohon kepadamu agar pada hari ini jiwamu tinggal dalam aku. Untuk memuliakan Tuhan, semoga semangatmu tinggal dalam aku, supaya dapat bergembira dalam Allah. Hai perawan yang setia, letakkan dirimu bagaikan meterai kekasih pada hatiku, agar melalui engkau dan dalam engkau aku didapatkan tetap setia kepada Allahku. Ya Bunda yang murah hati, kurniakanlah aku agar ditambahkan kepada jumlah mereka yang kau cintai dan kau didik, yang kau pelihara dan kau bimbing, dan yang kau lindungi sebagai anak-anakmu. Hai permaisuri surga, janganlah mengizinkan sesuatu yang bukan milikmu terdapat dalam aku, sebab aku mulai melepaskannya sekarang ini juga. Hai putri raja para raja, kemuliaanmu yang terbesar letaknya di dalam batinmu. Janganlah membiarkan diriku dilarutkan dalam segala hal lahiriah dan yang bersifat sementara, tetapi buatlah oleh berlimpahnya rahmat agar aku selalu memperhatikan hidup batinku. Maka di dalam Allah aku dapat menemukan kegairahan dan hartaku, rasa diriku, kemuliaanku. Semoga oleh Roh Kudus, mempelaimu yang setia, dan melalui Dikau, mempelainya yang setia,
Yesus Kristus, Putramu yang tercinta, dibentuk dengan sempurna di dalam hati kami, demi berkembangnya kemuliaan Allah Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mulai memasuki materi kita Maria dalam Perjanjian Lama. Kami persilahkan kepada Pastor Ilo. Ya, baik. Saya share screen dulu ya. Sudah masuk ya, Bapak Ibu? Ya, baik. Seperti yang diminta dari saya itu mendengarkan tentang Maria dalam Perjanjian Lama. Lalu informasinya saya dengar juga bahwa sebelumnya sudah mendengarkan pengajaran dari Romo Anar SMM ya, tentang Maria dalam Perjanjian Baru. Ya, mungkin ini bisa menjadi bukan perbandingan, tetapi juga bagaimana kita mau melihat Bunda Maria dalam persiapannya atau Perjanjian Lamanya. Sebentar. Apakah sudah berganti nih? Oke. Ya, pertanyaan yang pertama-tama kita ajukan mungkin orang bertanya apakah ada pembicaraan atau kutipan tentang Maria di dalam Perjanjian Lama. Maaf Romo, share screen-nya belum terlihat. Oh, sorry. Belum terlihat ya? Belum. Oke. Sebentar. Saya jadikan co-host belum? Sudah, Pak Kuku. Sudah terlihat belum? Belum ya? Belum. Dibuka dulu, baru dimasukkan ke share, Pastor. Sudah jadi co-host belum Romonya? Jangan-jangan lupa belum di co-hostin. Sudah, Pak Sandy. Sudah ya? Sudah. Screen-nya belum keluar sih, Pastor Ilo. Kok belum share screen-nya? Saya harus keluar dulu nih untuk ininya. Kamu Stanley ya nantiin sok. Kita tunggu sebentar ya, Ibu Bapak. Ya, atau suruh share ke saya aja ya, Pak Sanli ya. Boleh. Diam. Pertanyaannya mungkin pertama-tama, apakah ada kutipan atau pernyataan tentang Maria di dalam Perjanjian Lama gitu ya? Kalau di Perjanjian Baru tentu kita lihat pasti ada sebutan tentang cerita tentang Maria. Nah, kalau dilihat sekarang nama Maria dan rujukannya menurut
gereja melihat di dalamnya pemenuhan janji yang Allah berikan melalui Nabi Yesaya. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung seorang anak dan akan melahirkan seorang putra. Itu menurut katekismus gereja. Tapi apakah benar, misalnya kutipan tentang Yesaya ini merujuk kepada sosok Maria? Atau sepanjang sejarah, apakah ada wanita yang lain yang sebenarnya diarahkan oleh Yesaya dalam nubuatnya gitu ya? Nah, kita dalam gereja Katolik secara apologetik atau menyatakan iman kita, membela iman kita, menampilkan beberapa kutipan di dalam kitab suci Perjanjian Lama, seperti misalnya Kejadian 3 ayat 15, Yesaya 7:14 tadi ya, yang konteksnya juga disebutkan di dalam bab 11 ayat 1-4, nubuat Nabi Mika bab 5, dan Yeremia 15. Masalahnya adalah seperti ini, kalau kita lihat seperti tampilan di sini, interpretasi atau bahkan terjemahan bahasa Inggrisnya pun di sini bisa berbeda-beda, tergantung Alkitab mana yang kita pakai atau terjemahan mana yang kita pakai. Maka apakah sebenarnya semua itu merujuk kepada Bunda Maria? Kita menemukan jawaban nubuat itu di dalam Bunda Maria. Apalagi kan sepanjang sejarah, kitab suci disebut sebagai buku iman. Nah, apakah semuanya itu mengarahkan kepada Maria? Masa sih dari kita lihat di sini, dari mulai kejatuhan, penciptaan kejatuhan manusia ke dalam dosa sampai ya ketika Yesus lahir, apakah semuanya itu mengarah kepada Maria? Nah, kalau Anda mungkin bingung atau bertanya-tanya fakta atau kebenaran, apakah ini betul? Nah, katekismus juga mengatakan kadang-kadang orang merasa bingung karena Injil Markus dan surat-surat Perjanjian Baru misalnya tidak mengatakan sesuatu pun mengenai perkandungan Maria yang tetap perawan. Maka orang pun bertanya-tanya apakah di sini kita tidak berhadapan dengan legenda atau gagasan teologis yang tidak ada maksud historisnya, atau hanya rekaan-rekaan atau cerita-cerita belaka gitu ya. Nah, lalu referensi kita, paralel kita ke Perjanjian Lama, bagaimana itu bisa diarahkan kepada Maria? Menurut katekismus juga, seluruh Perjanjian Lama itu sebenarnya mempersiapkan Maria. Maria sudah dipersiapkan oleh perutusan-perutusan yang kita lihat nanti dalam wanita-wanita saleh. Sejak awal sudah dijanjikan kepada misalnya Hawa, nanti sampai genaplah masanya, yaitu yang kita percaya dalam iman, sampai kepada sosok Maria. Nah, dalam hal ini, dari seluruh wanita yang ada di dalam Perjanjian Lama, tentu kita tidak bisa melihat semuanya, tapi saya ambil susunannya dari buku ini, tentang 12 perempuan dalam Perjanjian Lama, yang bisa menjadi sosok-sosok di mana kita bisa melihat kualitas atau Maria itu seperti apa. Nah, pertama tentu saja Hawa atau Eva ya. Nah, ini Hawa artinya hidup, atau juga disebut sebagai ibu dari segala yang hidup. Nah, Maria itu sering dibandingkan dengan Hawa. Bapak-bapak gereja pertama-tama yang menyebutkan bahwa Maria itu adalah ibunya dari segala, dari yang hidup, orang yang hidup, yang sungguh hidup. Maka seringkali menyatakan bahwa that through Eve, atau Eva atau Hawa, tetapi hidup itu melalui Maria. Bisa kita bandingkan dari katekismus. Nah, Kejadian 3 ayat 15 seperti yang digambarkan di sini. Ini ada lukisan terkenal yang menggambarkan tentang janji keselamatan umat manusia setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Nah, di sini kita perlu melihat ada teologi kita yang mengatakan tentang inkarnasi Kristus sebagai perwujudan dari janji dan pemenuhan di dalam Yesus Kristus yang mati dan akhirnya menang. Itu adalah
pemenuhan dari gambar yang kita lihat tadi. Ini di dalam Kisah Kejadian ayat 3, bab 3 ayat 15. Nah, kalau Yesus disebut sebagai Adam baru atau Adam kedua di dalam Roma misalnya, nah dengan ketaatannya, dengan pengorbanan di kayu salib, kita juga dapat menginterpretasikan bahwa Maria itu menjadi semacam perbandingannya dengan Hawa yang baru atau the new Eve. Nah, itu nanti juga kita bisa membandingkannya di dalam Perjanjian Baru misalnya tentang Maria di peranannya di akhir zaman di dalam Wahyu bab 11 sampai 12. Nah, yang kedua, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang perbandingan dengan Hawa. Tapi kita masuk ke sosok perempuan yang kedua di dalam kitab Perjanjian Lama. Namanya Sarah. Nah, nama aslinya itu Sarai. Katanya anak yang cantik dari keluarga yang berada di Kaldea, tanah Ur, di mana Abram pergi meninggalkan tanahnya menuju tanah terjanji. Nah, namanya itu Sarai sebenarnya sampai Allah mengubahnya menjadi Sarah ketika mengadakan perjanjian dengan Abraham. Nah, ini Sarah itu kan berasal dari tanah di mana mereka menganut politeisme, jadi banyak Tuhan. Sementara Abraham itu mengadakan perjanjian dengan Tuhan menjadi monoteis, menjadi satu Tuhan saja yang disembah. Maka Tuhan menunjukkan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa dari segala bangsa. Maka gelar dari Sarah, dia akhirnya juga menjadi ibu dari bangsa-bangsa. Karena dia melahirkan nanti bangsa-bangsa. Tapi kita tahu sendiri kisahnya bahwa itu tidak mudah, bahwa dia sosok yang dikatakan mandul. Dan akhirnya dia juga ketika dapat nubuat dari Tuhan sendiri bahwa akan mengandung, dia akhirnya tertawa. Maka anaknya ketika lahir, Ishak, itu dinamai Ishak karena dari Yitzhak, artinya dia akan tertawa gitu ya. Nah, kisah kelahiran anak ajaib ini, Ishak, oleh Sarah dimengerti juga sebagai dasar dari keajaiban-keajaiban cerita-cerita yang berikutnya kita akan lihat di dalam Perjanjian Lama, dan sekaligus tentang kelahiran Yesus dari perawan Maria. Dikatakan di dalam kitab suci bahwa dia, Sarah ini wafat di usia 127 tahun. Nah, kemungkinan dia tidak melihat ketika Yitzhak itu dipersembahkan, mau dibunuh oleh Abraham ya. Nah, kisah yang berikutnya, yang ketiga, perempuan yang ketiga itu Miriam atau Miriam ya, Miriam. Nah, dia juga dikatakan sebagai sosok profet atau nabiah. Nah, kita ingat kisah tentang Musa di mana dia itu dilahirkan, tapi di dalam masa penjajahan Mesir, orang-orang Israel itu diminta dibunuh anak-anaknya, maka waktu itu ibu dari Musa meninggalkan bayi Musa itu di sungai, tetapi ada kisah bahwa sang kakak perempuannya tetap memantau dari kejauhan untuk melihat gimana nasib adiknya ini dalam kitab Keluaran. Nah, pertama disebut namanya dalam Keluaran 15 ayat 20. Miriam sebagai seorang nabiah, sebagai adik dari Aaron. Nah, dia sosok yang dikisahkan membawa tamborin di tangannya dengan paduan para wanita mengkidungkan nyanyian kemenangan di situ. Nah, maka ada dua versi di mana dikatakan bahwa Miriam ini sosok sang kakak perempuan dari Musa, tapi juga digambarkan sebagai sosok dari saudarinya dari Aaron yang membawakan nyanyian kemenangan. Juga di dalam Ulangan 24 ayat 9, dia dikisahkan sebagai orang yang kena penyakit lepra pertama-tama karena hukuman atas dosa dia yang mengkritik pilihan Tuhan, orang pilihan Tuhan yaitu Musa. Dalam Bilangan 26 ayat 59 dan 1 Tawarik 6 ayat 3 menyebutnya sebagai salah satu pemimpin bersama dengan Musa dan Harun sebagai keturunan Lewi.
Maka kita lihat di sini bahwa setidaknya kita lihat bahwa satu, perempuan itu bisa menjadi sosok yang nabiah, membawakan firman Tuhan atau perwujudan sabda Tuhan, tapi juga membawakan nyanyian kemenangan seperti misalnya di dalam liturgi gitu ya, seperti yang kita alami sekarang. Nah, Mika 6 itu mencatat juga bahwa dia menjadi sosok seorang pemimpin perempuan yang besar di dalam kejadian, maksudnya kisah keluarannya, bahwa orang-orang Israel dikeluarkan dari penjajahan Mesir bersama dengan Musa dan Harun. Nah, sosok berikutnya itu Rahab. Joshua itu mencatat tentang kisahnya, bahwa Joshua waktu itu mengirim 2 mata-mata untuk menjajah atau mengambil wilayah yang dijanjikan Tuhan pada bangsa Israel, tetapi waktu itu 2 orang mata-mata ini ketahuan dan dikejar-kejar oleh, bisa dikatakan orang-orang suruhan dari raja setempat. Maka menariknya ada kisah seorang pelacur yang melihat kesempatan untuk menyelamatkan 2 mata-mata ini. Dan dia juga pastinya bukan orang Israel. Nah, bagaimana kisah seorang pelacur ini menjadi penyelamat justru bagi bangsa Israel yang akhirnya bisa menjadi penduduk kota tersebut? Nah, kita lihat di sini bahwa kisah Rahab itu masuk dalam rancangan Tuhan. Rahab disebut sebagai orang yang mempunyai harapan baru. Dari kisahnya di dalam kitab Joshua, kita melihat ada setidaknya tahap-tahap di mana dia menjadi orang yang masuk dalam rancangan Tuhan. Pertama-tama kita bisa belajar bahwa Rahab membangun pemahaman yang benar tentang Allah. Dia mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan tanah ini kepada kalian, kepada kamu. Kedua, dia menjadi percaya pada kuasa Tuhan dan masuk dalam rencana atau penyelenggaraan Tuhan. Ketiga, dia melayani Tuhan dengan membantu mata-mata luput dari kejaran orang-orang suruhan raja. Dan yang terakhir, mengikuti instruksi yang orang-orang yang mengalami Allah, yaitu orang-orang Israel tadi. Dia berkata, according to your words, so be it. Jadilah sesuai dengan kata-kata kamu. Nah, sebagai simbol keselamatan bagi Rahab, keluarga dan keluarganya, maka ada simbol scarlet cord yang kita bisa lihat di sini, tapi ini warnanya berbeda. Nah, sekarang itu kita juga punya simbol yang lain, yaitu darah Yesus yang menyelamatkan kita, yang membawa kemenangan, sehingga kita dapat mempunyai tanah yang dijanjikan, tanah keselamatan. Nah, maka namanya, biarpun dia seorang pelacur, masuk dalam silsilah keturunan Yesus dalam Injil Matius sebagai ibu dari Boas. Berikutnya ada sosok Deborah. Kisah Deborah itu dicatat dalam kitab Hakim-Hakim bab 4-5. Nah, serupa dengan kisah para hakim, di mana bangsa Israel itu masuk dalam dosa, lalu kemudian dia bertobat, berseru kepada Tuhan, dan nanti akhirnya Tuhan menyediakan seorang penolong yang disebut sebagai hakim. Nah, Deborah ini salah satu yang disebut hakim sebenarnya. Maka selama 20 tahun mereka jatuh ke dalam tangan Raja Yabin dari Kanaan, sampai mereka akhirnya berseru kembali kepada Tuhan, dan akhirnya orang-orang Israel meminta bantuan Deborah yang adalah waktu itu nabiah dan hakim di Israel. Deborah meminta bantuan Barak, komandan prajurit Israel, untuk pergi melawan tentara Yabin yang dipimpin oleh Sisera, sesuai dengan nubuat Tuhan yang dia dengar. Nah, nubuat Deborah itu mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang akan menyelamatkan kita, yaitu membunuh si panglima perangnya Yabin yang disebut Sisera. Maka melalui perempuan yang lain yang disebut Yael, akhirnya Yabin terbunuh, Sisera terbunuh, dan akhirnya orang Israel maju berperang melawan Raja Yabin dan menang.
Nah, Deborah itu menyanyikan madah pujian bagi Tuhan, dan selama 40 tahun Israel hidup dalam damai. Nah, sosok Deborah ini menjadi perwujudan wanita yang dipenuhi roh ilahi dan penuh dengan discernment. Dia dianugerahi rahmat bernubuat, dan dia menjadi contoh pendengar sabda Allah. Seperti yang mungkin kita juga lihat, Maria dipenuhi roh, mendengar sabda Allah, dan akhirnya membawa damai bagi bangsa-bangsa. Dan madah Deborah ini juga diperbandingkan dengan kidungnya Maria. Lalu berikutnya ada sosok Hana. Hana kita tahu sebagai ibunya dari Samuel. Nah, juga ini tentang kisah kemandulan seperti Sarah, Rebeka, dan Rahel. Tapi dia juga dibully oleh istri berikutnya gitu ya, dari suaminya. Maka Hana menampilkan respon yang berbeda dari kisah-kisah yang lain. Dalam kepahitannya, Hana tidak membalas Penina maupun Elkana suaminya. Dia membawa rasa sakit itu kepada Tuhan Allahnya dengan berdoa. Bahkan setelah dituduh mabuk anggur saat dia berdoa, mengajukan permohonannya oleh Imam Eli, dia mengubah raut mukanya setelah berdoa dan ditegur itu. Sekarang dia raut mukanya menjadi tidak lagi lesu, tetapi penuh dengan sukacita. Maka sosok Hana dan doanya ini menjadi sosok bagaimana kita mau bersyukur dan berdoa kepada Tuhan atas segala pengalaman yang kita alami. Nah, setelah melahirkan Samuel, juga kita dapat belajar bahwa dia sosok yang memenuhi janjinya kepada Tuhan, dan dia mempersembahkan Samuel itu ke dalam bait Allah. Nah, kalau kita ingat kisah di Perjanjian Baru, kita juga lihat nubuat sukacita itu dipenuhi oleh kisahnya Yesus dan Maria, termasuk di dalam bait Allah, di mana ada nubuat dan juga ada persembahan dari Yesus kepada Tuhan di dalam bait Allah oleh Maria dan Yosef. Nah, kisah berikutnya juga ada Batsheba. Mungkin yang kita ingat itu Batsheba adalah sosok yang sedang mandi lalu dilihat oleh Raja Daud, dan sehingga akhirnya kisah Daud ini jatuh ke dalam dosa karena Batsheba di dalam 2 Samuel ayat 11. Nah, tapi Nabi Nathan ketika menegur Raja Daud akan dosanya, dia tidak menyalahkan Batsheba. Skandal perselingkuhan itu Batsheba diumpamakan sebagai yang tidak bernoda ya. Nah, maka Daud itu yang dipersalahkan di dalam 2 Samuel ayat 12. Nah, dari Batsheba kita dapat belajar relasi antara ibu dan anak. Kalau kita lihat gambarnya di sini, seperti penampakan Maria dengan Yesus. Tapi di sini Batsheba dengan Salomo. Nah, kualitas Batsheba sebagai ibu itu juga sebenarnya dikisahkan secara tersirat dalam hubungannya dengan Raja Salomo. Karena Yesus diperbandingkan dengan Raja Salomo, maka kita juga dapat melihat perbandingan antara Batsheba dengan Maria pada akhirnya. Bagaimana Maria akhirnya disebut juga sebagai ratu gitu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa belajar sendiri dari kutipan-kutipan di sini. Tapi kita mau melihat perbandingan tersebut, image tersebut. Berikutnya ada kisah tentang janda-janda dan guci minyak mereka. Nah, sebenarnya ada 2 cerita yang dalam Raja-Raja pertama, kitab pertama, itu Nabi Elia dengan janda Sarfat. Yang kita ingat kisahnya bahwa dalam kelaparan, dalam kekeringan, Tuhan minta dia untuk bersembunyi di parit kerit namanya, lalu dia diberi makan oleh burung-burung gagak. Nah, tapi Tuhan juga meminta dia untuk pergi ke janda Sarfat, lalu Elia menubuatkan kepada janda Sarfat tersebut, bahwa buatkanlah kepada saya makanan, nanti tepung dan minyak itu tidak akan habis. Dan ternyata benar sesuai janjinya Nabi Elia, Tuhan menggandakan atau tidak pernah menghabiskan bahan untuk membuat makanan tersebut. Nah, kemudian itu menjadi sarana bahwa kita mau melihat di sana
rencana keselamatan Tuhan itu selalu terpenuhi, sehingga penyelenggaraan ilahi itu tidak pernah habis. Yang kedua, kisah dalam bagian kedua, Raja-Raja, tentang Elisa, Nabi Elisa, juga dengan seorang janda yang memohon kepadanya yang putus asa bahwa dia terlilit hutang karena suaminya sudah meninggal dan anak-anaknya mau diambil. Maka dia datang kepada Nabi Elisa dan Nabi Elisa mengatakan, apa yang kamu punya di rumah? Lalu dia mengatakan hanya punya buli-buli berisi minyak. Lalu Elisa mengatakan, pergilah minta bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu. Pastikan itu kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Lalu dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa dan menuangkan minyak-minyak tersebut ke dalam buli-buli atau kendi-kendi yang baru. Sehingga akhirnya berlipat gandalah sampai seperti di gambar tersebut. Lalu Nabi Elisa meminta dia jual apa yang kamu punya itu, kemudian lebihnya itu hiduplah dari sana. Nah, ini juga mengisahkan kita, sepertinya ada kisah yang sama di dalam Perjanjian Baru, misalnya dalam kisah di mana kehabisan anggur, ya, perkawinan di Kana. Nah, kemudian di kisah Esther juga ada yang nama aslinya adalah Hadasyah dari suku Benyamin dan hidup di masa Israel dalam pembuangan. Nah, kemudian terkenal bahwa Esther ini sebagai ratu yang menyelamatkan bangsa Israel. Nah, selama 12 bulan Esther itu dipingit di pusat kecantikan yang dimintakan atau menjadi kebijakan dari raja waktu itu. Tapi dikatakan di sini bahwa Esther punya karakter sebagai orang yang punya otoritas, punya kasih, sehingga dia menarik perhatian orang-orang yang punya otoritas di sana, kemudian dibawa kepada sang raja yang tidak puas dengan istrinya, dan kemudian sekarang dia menjadi sumber dari keselamatan bagi bangsa Israel. Yang waktu itu sepupunya Mordekai memahami rencana busuk Haman, seorang pejabat tinggi dari kerajaan yang mau membunuh semua orang-orang Yahudi. Tapi Esther akhirnya mengorbankan dirinya, menunjukkan identitasnya sebagai orang Yahudi kepada raja, membela bangsanya. Sehingga raja membalikan rencana jahat Haman, dan orang Yahudi akhirnya selamat. Dan kisah ini menjadi sekarang festival tahunan orang Yahudi yang dinamai Purim. Nah, kendati sebagai perempuan di tanah pembuangan, Esther tak punya kontrol atas hidupnya. Tapi dia mengontrol dirinya lewat iman kepada Tuhan dan kerendahan hati, sehingga dia akhirnya dapat menjadi sarana keselamatan bagi bangsanya. Berikutnya kita ada lihat juga kisah Yudit, seorang janda muda yang terkenal dengan membunuh jenderal kerajaan Asyur yang mau mengepung kotanya, Betulia. Nah, ini kerajaan yang sangat besar. Waktu itu Asyur mengutus jenderal Holofernes untuk menguasai Israel, tetapi semacam penatua dari kota tersebut yang dinamai Usia, itu ketakutan dan berjanji akan menyerah kepada musuh dalam 5 hari jika Tuhan tidak menyelamatkan mereka. Maka Yudit ini menjadi sosok wanita tak bercela yang kemudian dengan kecantikannya yang luar biasa, uniknya meminta kepada Tuhan dengan berdoa supaya menjadi seorang good liar gitu ya, pembohong yang ulung. Tetapi dengan doa tersebut dia akhirnya memikat hati Holofernes, jenderal tersebut, dan akhirnya mampu menjadi pahlawan bagi bangsanya dengan seperti gambar yang kita lihat di sini, menjadi perempuan Yahudi yang saleh, yang tidak makan makanan yang tidak bersih atau haram. Sebaliknya, dibandingkan dengan Holofernes yang jatuh dalam kemabukannya, akhirnya mati terbunuh, dipenggal kepalanya oleh Yudit. Maka kisah ini menjadi kisah tentang kebaikan melawan kejahatan, juga sebagai sebuah contoh bagaimana cinta yang courageous gitu ya, yang berani, dan juga moralitas Kristiani. Sebagaimana juga dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, kemudian juga menjadi simbol dari Tuhan yang menang lewat
tangan seorang perempuan. Dia adalah sosok perempuan Yahudi yang menyelamatkan. Nah, berikutnya juga ada kisah tentang ibu ketujuh martir di dalam 2 Makabe. Ini sudah masuk ke dalam kitab-kitab Deuterokanonika. Disebutkan di sana ada seorang ibu dengan 7 anaknya yang ditahan karena dalam masa penganiayaan itu mereka diminta oleh Raja Antiochus keempat Epiphanes untuk makan makanan yang haram. Tetapi kemudian mempertahankan imannya, mereka menjadi jadi martir. Nah, ini mau menunjukkan tentang kesalehan keluarga dan model kepahlawanan di era pemberontakan Makabe tersebut. Seperti dikatakan oleh Eusebius dari Kaisarea, bapak-bapak gereja juga. Maka ini menjadi kisah warisan kesalehan sebagai gagasan kunci untuk melihat kemartiran keluarga-keluarga Kristiani di masa mereka di dalam zaman Romawi itu juga mengalami siksaan. Nah, pada sejumlah rabbinic tradition atau tulisan-tulisan rabi-rabi, guru-guru Israel, itu muncul kutipan bahwa nama ibu tersebut itu Maria atau Maryam. Sehingga apakah Bunda Maria itu dalam iman kita yang menderita bersama putranya Yesus Kristus dalam kematiannya, itu adalah perwujudan dari tulisan-tulisan rabi-rabi ini atau bukan, ya kita tidak tahu atau mungkin perlu menggalinya lebih dalam lagi. Tapi setidaknya kita dapat melihat di sini bahwa si Makabean Mother ini, ibu dalam kisah Makabe ini, sudah menjadi gambaran kemartiran yang ideal bagi kita soal kemartiran. Dan pada akhirnya kita sampai kepada sosok yang ke-12, yaitu Maria, yang diinterpretasikan sebagai juga wanita yang bijaksana atau personified wisdom. Nah, soal ini kita harus melihat kutipan-kutipan perjanjian lama yang disarankan atau yang dikutip oleh bapak-bapak gereja tentang Maria, yaitu pertama dari Yeskiel 44, 1-2, yang disampaikan oleh Santo Thomas Aquinas, yang melihat keperawanan Maria lewat kutipan ini. Lalu kemudian Sirak 24 ayat 14 dan ayat 24, bagaimana tentang Maria itu sebagai sosok yang wanita yang sudah dipersiapkan dari awal dengan kebijaksanaan untuk menerima perutusan. Lalu misalnya dalam Amsal ke-8 ayat 22-31, Santo Agustinus itu juga mengisahkan bagaimana Maria itu menjadi bunda dan pada akhirnya menjadi punya tahta kebijaksanaan seperti yang kita lakukan dalam devosi-devosi kita. Dan pada akhirnya juga mungkin kita bertanya, nama Rut kok tidak masuk? Tidak masuk karena berdasarkan buku yang tadi saya kutip, ini tidak masuk di sana karena ini hanya mau menggambarkan masa-masa atau titik-titik dari sejarah bangsa Israel dalam Perjanjian Lama, di mana perempuan-perempuan itu ada dan menunjukkan kualitasnya. Nah, Rut ini sebenarnya masuk di dalam masa di mana ada hakim-hakim seperti yang di dalam Deborah. Tapi kita udah ambil Deborah, jadi Rut tidak perlu dimasukkan lagi. Nah, paralel yang kita lihat dalam wanita-wanita Perjanjian Lama dikaitkan dengan Perjanjian Baru, nah itu dikuatkan dengan satu kisah khusus, yaitu tentang Kejadian. Di dalam kitab Kejadian tentang kekalahan ular atau perseteruan antara keturunan wanita Hawa dengan keturunan ular ketika mereka jatuh dalam dosa. Nah, di sini menampilkan sang perawan membalikan kejatuhan dalam dosa menjadi kemenangan, yaitu Maria. Maka nanti ada gambaran antara Eva dengan Ave. Ini sebenarnya sebuah permainan kata, pembalikan kata yang digunakan dalam liturgi kita, Kantigas, sebagai paralel utama tentang Maria.
Lalu berikutnya, Maria itu juga dikatakan sebagai Virgin Gloriosa, Glorious Virgin. Sementara Eva itu atau Hawa diperbandingkan sebagai Madre Golosa, ibu yang bisa dikatakan greedy, atau karena makan makanan yang terlarang itu, maka dikatakan sebagai yang membawa kejatuhan manusia. Sementara Maria dengan buah kandungannya, yaitu Yesus, membawa keselamatan, pembebasan bagi seluruh umat manusia. Dan perbandingan yang ketiga itu menjadikan tafsiran-tafsiran, menambah referensi-referensi baru Alkitabiah sebagai lapisan pendukung doktrin-doktrin gereja. Dan pada akhirnya kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya bukan hanya dalam kitab suci saja teologi tentang Maria itu muncul, tetapi kita mau lihat di sini liturgi dan tradisi, misalnya bapak-bapak gereja yang berbicara tentang Maria, menafsirkan Perjanjian Lama, itu menjadi sumber tentang bagaimana kita melihat Maria dalam Perjanjian Lama dan koneksinya dengan Perjanjian Baru. Masalahnya sekarang adalah bagaimana cara seseorang seharusnya membaca Perjanjian Baru dalam sudut pandang Perjanjian Lama. Nah, ada satu titik fokus di mana dalam bacaan Anunsiasi, itu Injil Yohanes bab 1 ayat 14, verbum caro factum est et habitavit in nobis. Tuhan tinggal di tengah kita. Ini menjadi kunci. Nah, dalam kutipan Injil Yohanes sebenarnya itu juga mengadakan paralel dengan kitab-kitab ini. Di Kejadian, 1 Raja-Raja, Nubuat Hagai, dan Nubuat Sirak. Perjanjian Lama itu tidak semata-mata menjadi background terhadap Injil-Injil, tetapi juga menjadi bahan-bahan sebenarnya sumber di mana para penginjil ini menginterpretasikan atau mengartikulasikan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Maka dalam teologi inkarnasi, titik referensi umum dalam Perjanjian Lama adalah Tuhan yang tinggal, yaitu teologi tentang Temple atau Tabernacle of Israel. Maria itu kita tidak agungkan sebagai Tuhan, tetapi karena relasinya secara intim menjadi rumah bagi Tuhan, maka Maria juga menerima putra Allah dan melahirkannya, dan melalui logika tersebut, maka dia menjadi diubah, ditransform dirinya, tubuhnya secara intim, berubah menjadi tubuh yang tetap suci sebagai tabernakel yang menjadi tempat kediaman Allah yang Maha Kudus, maka tidak pernah bernoda dalam pemikiran kita. Nah, relasi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, pertama-tama itu bukan sifatnya hanya prediktif, bahwa Perjanjian Lama memprediksi tentang Perjanjian Baru, tetapi juga kita mau lihat dari kisah-kisah para perempuan tersebut, itu relasi figural. Jadi figur-figur, karakter-karakter yang kita lihat tadi membantu kita melihat lebih dalam tentang karakter Maria yang berkembang dengan baik melampaui sedikitnya informasi yang dikatakan tentang Maria dalam Perjanjian Baru tentang Maria. Maka kesaksian Perjanjian Lama, kisah-kisah tersebut sungguh penting untuk menanggapi serangan terhadap Gereja Katolik tentang teologi Maria dari teologi-teologi gereja-gereja reformasi atau gereja-gereja Protestan, terutama di era di mana ada perpecahan. Nah, balik ke teologi yang dikaitkan dengan liturgi di mana Eva dikontraskan dengan Ave. Ave itu Hail Mary gitu ya, salam Maria. Nah, di sini permainan kata tersebut menjadi kunci juga paralel di mana kita melihat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berkembang dalam tradisi dan liturgi. Karena seringkali dimunculkan istilah Ave Maria, Gratia Plena, Dominus Tecum, Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Nah, ini menjadi gagasan kunci di mana kita dapat melihat pentingnya Bunda Maria untuk melihat
pentingnya diri dia dalam sejarah keselamatan. Nah, dari sosok dia sebagai Maria yang dikontraskan dengan Hawa, maka kita juga dapat melihat bagaimana gelar-gelar Maria yang berikut-berikutnya itu lahir dari permenungan gereja terhadap peran Bunda Maria di dalam gereja kita. Nah, saya mengutip terakhir dari Katekismus nomor 487. Apa yang Gereja Katolik percaya dan ajarkan tentang Maria berakar dalam iman akan Kristus. Jadi tidak bisa dilepaskan dari hubungannya dengan Kristus. Tapi sekaligus juga dengan memperdalam tentang siapa Maria, kita juga akan dapat lebih menjelaskan iman kita akan Kristus secara lebih dalam. Nah, sebagai penutup ya, Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa Maria dengan kedekatannya bersatu dengan Yesus, dengan menerima Yesus melalui pengetahuan hatinya, pengetahuan imannya, dia akhirnya menumbuhkan pengalaman akan relasi antara ibu dengan anak. Dan Maria, Bunda yang terberkati ini menjadi sosok wanita yang penuh iman, yang menyediakan tempat atau bagaimana Allah bisa tinggal di dalam hatinya, menjadikannya bagian dari rencana Tuhan, dan akhirnya juga dengan hal tersebut dia menjadi pemenuhan dari segala zaman atau masa yang Tuhan sendiri sudah persiapkan, yaitu lewat Yesus. Maka kita tidak pernah bisa mengerti Yesus secara sepenuhnya kalau kita tidak mau mengerti atau mengenal Maria juga secara sepenuhnya. Ya, saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan membantu memperkaya apa yang kita sudah dengarkan dari pengajaran-pengajaran sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Rilo. Penjelasannya cukup banyak karena memang mungkin background dari Pastor Rilo ya, studi biblikum. Jadi kita ya menggali apa Injilnya dan ayat-ayatnya banyak sekali gitu ya. Jadi ini perlu waktu kita untuk mencerna lebih dalam ya. Kita mengulang lagi belajar. Dan itu perbandingannya antara wanita yang disebutkan di awal, apakah itu langsung Maria, dan membandingkan dengan apa tadi 12 wanita ya, yang mereka membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Dan dibandingkan dengan Maria di Perjanjian Baru. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Silakan Pak Kuku. Udah raise hand? Monggo Pak. Bisa dibuka. Halo. Selamat malam. Di Roma malam, Pastor? Siang. Di Roma siang. Oh, siang. Selamat siang kalau begitu. Oke. No. Saya panggil Romo ya, meskipun masih muda. Di dalam litani Santa Perawan Maria, itu banyak Maria disebut, yang lain-lain termasuk tabernakel, benteng gading, dan sebagainya. Di dalam ofisi kecil Santa Perawan Maria pun ada yang disebut dengan disebut dengan jarum matahari dari akas ya, yang dimana itu kan artinya itu akas itu kan di zaman Perjanjian Lama dan sebagainya. Apakah itu pilihan-pilihan litani itu mencakup Perjanjian Lama gitu, artinya bisa ditafsirkan misalnya tabut perjanjian, Maria itu tabut perjanjian dan sebagainya. Dan saya pernah mendengar, kalau tidaknya ya, mendengar bahwa Maria itu adalah tabut perjanjian, sehingga ceritanya lupa saya, pokoknya itu
di dalam Perjanjian Lama, sehingga itu diidentikan Maria yang Perjanjian Baru itu dia adalah sebagai tabernakel, ya, seperti yang disebutkan Romo. Nah, di dalam litani itu kata-kata itu bagaimana kau bisa dipakai untuk kata sandang Bunda Maria tersebut? Mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan, Romo. Terima kasih. Ya, baik. Sebenarnya kalau mengenai bagaimana sejarahnya, mungkin bisa ditanya ke Romo yang belajar lebih dalam tentang Mariologi, ya, tentang teologi Maria. Tetapi kalau dikatakan apakah ada sumbernya dari Perjanjian Lama, secara refleksi bisa dikatakan iya, betul. Karena Perjanjian Baru pun bagaimana dimulai dari para penulis Injil, kemudian oleh Santo Paulus, misalnya dalam surat-suratnya menulis tentang perbandingan-perbandingan antara Maria dengan Hawa atau perempuan yang bijaksana dengan perempuan yang menjatuhkan kepada dosa, gitu misalnya, ya. Nah, itu menjadi refleksi atas gelar-gelar Maria yang muncul dalam liturgi kita. Tapi tentunya kalau kita arahkan kepada Perjanjian Lama, apakah semuanya itu benar menjadi gelar-gelar Maria? Kita bisa melihatnya atau mengatakan itu benar karena kita punya iman atau pengajaran-pengajaran yang membuat kita mengarahkan kepada Perjanjian Lama, gitu ya. Membaca Perjanjian Lama lewat iman kita. Maka ya tentu saja gelar-gelar tersebut itu bisa kita perdalam, bisa kita lebih mengerti kalau kita memang mau membaca Perjanjian Lama dengan lebih dalam. Misalnya tentang tabernakel. Kenapa sih disebut tabernakel? Apakah itu sudah sesuai dengan gambar yang kita lihat? Tabernakel kan zaman sekarang itu kotak gitu ya, untuk menyimpan komuni. Ya, kita bisa mengatakan simbol tersebut, tetapi juga kita kalau melihat Perjanjian Lama, apa itu simbol tabernakel? Yaitu tempat di mana Allah berdiam, dipercaya begitu ya. Maka koneksinya apa? Antara Maria sebagai tabernakel, lalu di Perjanjian Lama tempat Tuhan berdiam, itu selalu kudus, lalu kemudian kita bisa mengkaitkan hubungannya dengan teologi kita itu di mana kalau kita bisa membaca Perjanjian Lama, membaca Perjanjian Baru tentang Maria, lalu kemudian kita membuat koneksinya lewat ajaran atau teologi gereja sendiri. Jadi di satu sisi betul bahwa ada background-nya di kisah-kisah Perjanjian Lama, tetapi juga tidak pernah bisa dilepaskan dari apa yang kita sudah ketahui atau pahami secara iman lewat ajaran-ajaran gereja. Jadi tidak semuanya kita harus buktikan dalam kitab suci gitu ya, bahwa semua gelar-gelar ini ada. Tapi kalau memang kita mau melihat kitab suci, maka ada inspirasi di situ yang membuat gereja melihat ada gelar-gelar ini di dalam diri Maria, dan itu berkembang dalam teologi-teologi kita, di dalam sejarah gereja lewat permenungan bapak-bapak gereja, lalu liturgi-liturgi, dan juga konsili-konsili Vatikan, konsili-konsili gereja tentang Maria gitu ya, yang berkembang terus-menerus. Jadi penafsiran gereja tentang Maria berhenti dalam membaca kitab suci lalu selesai gitu. Tapi berkembang lewat pengalaman iman, lewat refleksi juga atas ajaran-ajaran yang sudah ada gitu. Saya rasa itu mungkin jawabannya. Terima kasih. Ada satu lagi, Mo. Ini tentang Eva dan AP. Ya, menurut ajaran kitab suci ya, menurut kitab suci atau benar atau tidak, tapi saya imani bahwa di sana itu kan ada Perjanjian Lama
Genesis atau itu Kejadian itu adalah 4 yang menafsirkan ya Yahweh dan sebagainya, sehingga ada Presbyterian ya, kayaknya begitu. Dan itu kan merupakan hal yang merupakan tidak yang real ya, hanya suatu semacam sastra suci. Adalah suatu hal karya cerita, bukan sesungguhnya. Kenapa muncul Maria yang menyelamatkan? Jadi awal dosa asal pun itu adalah suatu cerita suci saja, sastra suci saja, bukan sebenarnya ada. Ya, keselamatan yang diberikan oleh Maria melalui Yesus Kristus itu, jadi banyak yang berpikir ulang bagi orang-orang yang tidak mengimani, karena seperti Gerung itu mengatakan kitab suci itu adalah fiktif. Memang kita tidak bisa menyangkalnya karena sebagian besar adalah bukan historis, yang banyak kontradiktif di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru gitu. Jadi sehingga bagi anak-anak muda menjadikan hal-hal ini the big question, sehingga memperjemahkannya kepada mereka pun, termasuk anak saya, sulit dimengerti gitu. Sulit dimengerti, artinya apa bedanya dengan legenda Jawa Barat, Takuban Perahu dan sebagainya itu. Terima kasih, Mo. Mungkin ada sesuatu yang membuat saya bertambah imannya. Amin. Ya, tentu satu ya, karena kita sudah banyak belajar tentang kisah-kisah yang lain, lalu juga mempelajari seperti kami di dalam studi kitab suci memang mempelajari sejarahnya, lalu pembagian 4 tulisan atau semacam karakter dari sumber-sumber atau penulisan kitab suci di Perjanjian Lama tentang 4 aliran itu, sebenarnya juga sekarang sudah berkembang bahwa pembagian itu dianggap tidak memadai lagi untuk menyatakan bahwa kitab ini bab sekian, ayat sekian sampai sekian itu ditulis oleh Yahweh misalnya. Bab sekian, ayat sekian ditulis oleh Elohis, karakternya gitu. Nah, sekarang itu tidak lagi bisa dikatakan seperti itu, karena pembagian-pembagian seperti itu dikemukakan oleh para analis kitab suci, tapi juga mengadakan lewat kategori-kategori tertentu, misalnya menyebut, kalau tulisan dalam bahasa Yahudinya atau Hebrunya itu ditulis dengan Elohim, maka ini dari Elohis, aliran Elohis. Tapi zaman sekarang di tafsiran-tafsiran yang baru, kita tidak bisa membatasi semuanya itu, versi ini ditulis oleh kelompok ini, versi ini ditulis oleh kelompok ini. Maka disarankan untuk tidak lagi terlalu terpaut pada itu, tetapi lebih melihat metode-metode lain yang bisa kita lihat sebagai sumber-sumber penafsiran. Nah, kalau semuanya dikatakan kisah-kisah itu sebagai fiktif, bisa kita katakan seperti ini, bahwa iman itu selalu punya inspirasi tertentu gitu ya. Dan ketika orang menceritakan pengalaman iman, yang lebih penting itu bukan ceritanya, tapi values-nya, nilainya, apa yang mau dibawa. Nah, lewat Perjanjian Lama, yang tadi kita sudah sentuh misalnya, lewat sosok-sosok tersebut, dan kita memang tidak pernah bisa katakan secara persis, ini pasti menuju pada Bunda Maria. Tapi balik lagi, bahwa titik kuncinya adalah bagaimana kita menafsirkan tentang Yesus. Kalau kita lihat Yesus sebagai sosok
manusia yang menyelamatkan yang pertama-tama dijanjikan oleh Tuhan, maka siapa sosok perempuan yang paling dijanji-janjikan oleh Allah sendiri dalam Perjanjian Lama? Menurut iman Katolik, yaitu Bunda Maria, yang punya relasi paling dekat dengan Yesus Sang Penyelamat tersebut. Maka kalau semua Perjanjian Lama itu dikatakan oleh gereja mengarah kepada satu sosok, yaitu kuncinya di Yesus, Juru Selamat, maka pernubuatan tentang sosok perempuan yang akan menyelamatkan itu juga jatuhnya kepada, menurut refleksi gereja, yaitu puncaknya pada Maria. Sebenarnya intinya itu. Jadi bukan pertama-tama kita mau membandingkan kisah-kisah saja gitu ya. Lalu benar nggak ini kisahnya fiktif? Jadi bukan secara historis kita mau melihat kisah-kisah ini. Lalu maksudnya apa? Tapi kita mau lihat tadi figural. Sosok-sosok ini, figur-figur ini membuat kita belajar apa yang baru tentang Maria. Yang membuat kita dapat mengatakan, oh Maria tabernakel, oh Maria wanita yang tak bercela, gitu. Nah, seperti itu gitu ya. Hawa yang baru misalnya, kayak gitu. Oke, terima kasih, Father. Terima kasih. Mungkin sudah cukup ya, Pak Kuku jawabnya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan, 2 pertanyaan lagi. Ada yang mau ditanyakan? Di chatting ya? Sebentar di chatting ya. Oh ya, terkait data wanita-wanita di dalam Perjanjian Lama dengan kisah kepahlawanannya, yang terkait dengan silsilah Bunda Maria, keturunan dari siapa wanita di Perjanjian Lama? Ya, tadi kalau kita lihat dalam Katekismus sendiri kan tadi mengatakan ya, kadang-kadang orang merasa bingung karena Injil Markus dan surat-surat Perjanjian Baru tidak mengatakan sesuatu pun tentang perkandungan Maria yang tetap perawan. Nah, jadi silsilah itu kita bisa lihat tidak semua wanita itu memang ditampilkan atau disebut di dalam silsilah. Tapi ketika nama-nama perempuan, sosok perempuan itu disebut di dalam silsilah, maka kita perlu melihat, aware bahwa misalnya di dalam Injil Matius ada nama Rahab disebut sebagai salah satu dari keturunan Yesus. Padahal kan Rahab itu tadi dikatakan dia adalah seorang pelacur. Nah, mungkin dari tafsiran kitab suci kita mau lihat kenapa Injil Matius mencantumkan si perempuan ini ke dalam silsilah Yesus. Ya, dari situ misalnya kita mau melihat bahwa Rahab, seorang pelacur pun, orang asing pun, nah itu menjadi bagian dari karya keselamatan. Misalnya seperti itu gitu ya. Karena dia nanti menjadi keturunan dari Boas. Boas yang kemudian bersama dengan keturunan-keturunan berikutnya melahirkan Yesus. Jadi sebenarnya bukan masalah apakah nama-namanya itu semua harus disebut di dalam Perjanjian Baru, sehingga sosok-sosok ini baru bisa dihargai, dihormati. Pertama-tama bukan itu, tetapi bagaimana semua nama-nama ini, biarpun tidak masuk dalam silsilah Yesus gitu ya, itu juga punya peran penting untuk memberikan gambaran yang lebih dalam tentang siapa itu Maria yang kita kenal lewat teologi-teologi tentang Maria di dalam gereja kita. Saya rasa itu yang bisa saya jawab. Jadi memang tidak semuanya perlu masuk dalam silsilah, tapi ketika namanya dikutip atau disebut di dalam silsilah oleh para pengarang Injil ini mungkin punya sesuatu yang ingin disampaikan lewat mencantumkan nama sosok tersebut gitu ya. Terjawab? Apakah terjawab dengan jawaban dari Pastor Rilo?
Oh iya, terima kasih, Pastor Ilo. Mungkin ada satu lagi terakhir ya, kalau ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya, Pak Stanley. Selanjutnya pengumuman Bu, sama foto bersama dulu sebelum Foto bersama ditutup dulu ya. dengan berkat dari Pastor. Kita foto bersama dulu ya. Silakan membuka kamera. Pak Stanley minta anunya ya, PPT-nya nanti ya. Makasih. Ya, nanti kita share di YouTube. Baik, silahkan untuk menyalakan video. Masih banyak yang belum menyalakan nih. Pak Hendrik, Bu Maria, Bu Tati, Bu Lucy, silahkan dinyalakan. Saya akan foto yang pertama. Oke, rileks saja, boleh senyum. 1, 2, 3. Saya izin untuk save dulu sebentar. Oke. Yang kedua. 1, 2, smile. 3. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu Helena ada pengumuman, silahkan. Pengumuman, pasti kita akan ketemu di Senin depan ya. Seperti biasa acara kita setiap hari Senin pukul 7 malam. Untuk sementara sih begitu dulu ya pengumumannya. Baik Ibu Helena. Terima kasih. Mari kita tutup dengan memohon berkat dari Pastor Ilo. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor Ilo. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih